Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri Zulfaruli Alifah. Di sini saya akan membahas mengenai studi materi pokok pembahasan mata pelajaran fikih MA kelas 12 semester 2 kurikulum 2013. Di sini ada 4 pokok pembahasan dalam materi ini. Yang pertama yaitu mengenai muratif dan mustarak, yang kedua mutlak dan muqayyad, yang ketiga zahir dan takwil, dan yang terakhir mantuk dan mafhum. Baiklah, yang pertama dalam pokok pembahasan ini yaitu mengenai muratif dan mustarak. Muratif secara bahasa berarti membonceng atau ikut serta. Secara istilah, muratif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti. Maksudnya, lafadznya banyak tetapi hanya mempunyai satu arti atau bisa dikatakan dengan sinonim. Ulama fikih juga berpendapat muratif ialah beberapa lafadz terpakai untuk satu makna. Sedangkan mustarak secara bahasa yaitu berserikat atau berkumpul. Secara istilah adalah satu lafadz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya satu lafadz mengandung makna yang banyak atau berbeda, atau biasa disebut dengan homonim. Hukum muratif, para ulama mempunyai pendapat berbeda-beda. Apakah satu dua lafadz atau lebih mempunyai arti sama dapat ditukarkan dalam pemakaiannya atau tidak. Perbedaan ini hanya selain dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak boleh diganti, diolah ataupun ditukar. Sedangkan di luar bacaan Al-Quran diperbolehkan atau bisa diganti dan diolah. Sedangkan hukum mustarak, para jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat bahwa pemakaian lafaz mustarak antara dua atau beberapa makna hukumnya diperbolehkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai mutlak dan muqayyad. Mutlak ialah lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu apa adanya, tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Menurut Qotan, mutlak adalah bacaan yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu takyid atau pemisah. Jadi mutlak hanya mengacu pada individu atau nomenklatur yang tidak tertentu. Pada hakikatnya kata individu masih belum terpermanai. Sedangkan muqayyad yaitu lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz tersebut dengan dibatasi sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Bisa dikatakan lafadz yang menunjukkan pada hakikat lafadz itu sendiri dengan dibatasi batasan tanpa memandang pada jumlahnya. Mutlak dan muqayyad itu sendiri memiliki status hukum dalam penggunaannya. Yang ketiga yaitu mengenai zahir dan takwil. Zahir adalah lafadz yang maknanya segera dipahami ketika diucapkan, tetapi masih ada kemungkinan makna yang lain yang lemah atau marjuh. Ketentuan yang menyangkut lafadz zahir adalah bila berhubungan dengan hukum, maka wajib mengamalkan hukum menurut lahirnya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan lain dari lafadz itu. Lafadz zahir itu di samping mengandung arti menurut zahirnya juga dimungkinkan memahami dengan maksud lain. Adapun takwil menurut bahasa yaitu penjelas. Adapun definisi takwil yaitu membawa lafaz atau zahir yang memiliki makna probabilitas kepada arti yang didukung oleh dalil. Dalam pengertian lain, takwil yaitu memindahkan suatu perkataan dari arti yang jelas kepada arti yang lain, yang kemungkinan lebih sesuai karena terdapat beberapa alasan yang kuat. Takwil sendiri dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu takwil qorib, takwil bid'i, dan musta'zar. Ada beberapa syarat agar
agar takwil itu bisa diterima oleh orang lain. Di antaranya, lafaz yang ditakwil harus betul-betul lafaz yang memiliki kriteria yang boleh ditakwil dan masuk dalam kajiannya. Yang kedua, takwil harus berdasarkan dalil yang sahih yang bisa menguatkan pada hasil takwilannya. Yang ketiga, hasil takwil harus mencakup arti yang telah dihasilkan melalui takwil bahasa. Yang keempat, takwil tidak bertentangan dengan nas qat'i. Yang kelima, arti dari hasil penakwilan harus lebih kuat daripada lahiriahnya yang dikuatkan oleh dalil. Yang keenam, seseorang yang mentakwil harus betul-betul orang yang ahli dalam mentakwil. Pokok pembahasan yang keempat yaitu mengenai mantuk dan mafhum. Mantuk sendiri berasal dari kata nataqo yang berarti terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Dalam pengertian lain, mantuk adalah makna yang tersurat yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain. Adapun mafhum menurut bahasa mempunyai pengertian faham atau dapat dipahami. Secara istilah, mafhum adalah makna yang ditujukan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Para ulama usuliyin membagi mafhum menjadi dua macam. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk atau juga berarti makna yang tidak terucap sejalan dengan makna yang terucap. Yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah makna yang tidak terucap dan ditarik dari mantuk, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh mantuk. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.